Fa innahu ma fatahahu. Nah, sesungguhnya Allah itu tidak membukakan kepada dia tilkal wijah, ya. Wijah tersebut, arah tersebut, atau bahasa kita di sini awal mula ma'rifah itu atau pintu kema'rifahan itu Allah tidak buka illa melainkan wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, juga rekan santri di mana saja berada, kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Hikam, ya. Setelah sekian lama terhenti, kita sekarang masuk kepada Al-Hikmah As-Saminah, ya, hikmah yang ke-8. Langsung saja ila anqalal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-Hikmatus Saminah, ya, hikmah yang ke-8 daripada kitab hikamnya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata beliau, idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluk. Ya. Idza fataha laka, apabila Allah membuka kepadamu atau membuka untukmu wijhatan minat ta'arrufi, satu sisi, satu arah. Minat ta'arrufi berupa pengenalan, maksudnya berupa ilmu ma'rifat. Fala tubali ma'aha, maka jangan engkau perhatikan bersamanya itu angqalla amaluka, bahwasanya sedikit amalmu. Maksudnya apa? Ketika, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuka satu arah, satu sisi yang berhubungan dengan ma'rifatullah, maka pada saat itu kita dituntut, ya, untuk jangan mempermasalahkan amaliyah kita yang kebetulan pada saat itu sedikit. Nah, itu maksudnya. Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Karena sesungguhnya, ya, ma fataha laka, ia tidak membukakan wijhatu minat ta'arruf, arah ma'rifah itu kepadamu, illa wa huwa yuridu, melainkan dia ingin ayyata'arrafa ilaika, memperkenalkan dirinya kepadamu. Jadi terbukanya pintu ma'rifat, ya, bahasa mafhumnya seperti itu, kepada kita itu sebenarnya merupakan suatu nikmat yang luar biasa yang harusnya kita fokus di situ. Jangan kita fokus kepada amaliyah kita yang sedikit, yang menurut kita tidak sebanding dengan apa yang kita dapat daripada hasilnya. Jangan, itu maksudnya. Jadi Allah itu, dia bukakan pintu ma'rifat itu sebenarnya pada dasarnya dia ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, dan itu nikmat yang luar biasa. Alam ta'alam, ya, tidakkah engkau ketahui anna ta'arrufa, bahwasanya pengenalan itu atau ma'rifah itu, huwa muriduhu alaika, dialah yang mendatangkannya kepadamu, ya, tanpa kamu sangka-sangka dia yang datangkan. Wal a'malu anta muhdiha, sedangkan amal perbuatan yang engkau perhatikan itu, yang jadi perhatianmu itu, anta muhdiha, engkaulah yang memberikannya, menghadiahkannya, mempersembahkannya ilaihi kepadanya. Nah, wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Dan mana posisinya apa yang engkau persembahkan kepadanya dari apa yang dia berikan kepadamu. Maksudnya, mana yang lebih mulia antara apa yang engkau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Dalam hal ini tentunya adalah pemberian Allah lah yang lebih mulia, yang lebih hebat, yang lebih luar biasa berbanding amalan kita. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Athaillah di sini melarang kita untuk memperhatikan amal kita, melihat amal kita yang sedikit itu ketika Allah sudah buka jalan ma'rifah kepada kita. Nah, itu maksudnya. Ya. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah, berkata Al-Imam Asy-Syarqawi yarhamuhullah, idza fataha laka wijhatun minat ta'arruf, ya, ketika Allah membuka untukmu satu sisi bentuk pengenalannya,
satu sisi ilmu ma'rifah. Fala tubali ma'aha, maka jangan engkau perhatikan bersamanya, artinya pada saat Allah berikan itu angqalla, bahwasanya sedikit, bifatil hamzati, ya di fathah hamzanya, amaluka, amalmu, bahwasanya sedikit amalmu. Ya, jangan kemudian kita fokus kepada amalan kita anggap amalan kita ini terlalu sedikit. Fokuslah kepada ma'rifah atau wijah yang Allah sudah buka itu. Jangan terbebani dengan pikiran-pikiran yang menjurus kepada amalanmu. Nah, itu maksudnya. Ai bikillati amalika, artinya karena sedikitnya amalanmu. I'lam, ketahuilah. Okey. Annas salika, bahwasanya seorang salik itu, ya, yang menuju kepada Allah, la budda lahu fi sulukihi min kasratil amal. Tidak boleh tidak memang fi sulukihi, pada suluknya itu, pada perjalanan menuju Allah itu, min kasratil amal, berupa harus banyak amalan. Itu dasarnya memang seperti itu, harus banyak amalan untuk suluk ilallah. Liyaqta aqabatin nufus, ya, untuk dia memotong, ya, aqabah atau kesusahan-kesusahan jiwa itu, ya, nafsu dan seterusnya, untuk dilawan itu, ya, dengan tentunya memperbanyak amalan. Wa yasilu ila hadratir rabbi, dan ia kemudian sampai kepada hadirat Tuhannya. Okey. Fa idza syara, dan apabila dia sudah mulai masuk fil mujahadati, dalam bermujahadah, dalam beramal gigih, berusaha sekuat tenaga, wa talan alaihil muddah, dan panjang ke atas dia masa. Maksudnya pada saat dia sedang mujahadah itu tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan sampai kepada hadratur rabb. Masanya, panjang masanya. Nah, rubama kasulah, terkadang ini kemudian membuat dia malas. Amba'di anwa'il ibadati, dari sebagian bagian ibadah, wal awradi, dan juga wirid-wirid, allati rutibat alaiha, yang mana itu disusun alaiha, ke atasnya. Jadi katanya seorang salik itu apabila dia sudah mulai bermujahadah dan ternyata lama, ya, proses mujahadahnya ini tidak ada tanda-tanda ma'rifat, tidak ada tanda-tanda sampai kepada Allah. Nah, ini terkadang membuat seorang salik itu kemudian merasa malas, akhirnya ya ditinggalkanlah sebagian ibadah yang dia mujahadahkan, atau sebagian wirid yang rutibat alaiha, yang dia susun, yang dia memang amalkan untuk itu. Nah, payahsulu indahu syiddatul hammi, maka hasillah di sisinya pada saat itu syiddatul hammi, ya, kesedihan yang sangat, wal ghammi, dan kemurungan yang luar biasa. Artinya ya, dia sedih, dia murun dan semacamnya. Wa rubama tasawwala lahu nafsuhu at-tarka bil kulliyah. Nah, bisa jadi, ya, terkadang tasawwala lahu nafsuhu, membisik-bisikkan kepada dia, yang menggoda dia nafsunya itu untuk at-tarka bil kulliyah, meninggalkan semuanya. Nah, ini parah ini. Sekali ditinggalkan beribadah, sekali ditinggalkan aurat-aurat yang memang sudah diamalkan sebelumnya. Ma'akauni qad hasula indahu naw'um min ma'rifatillahi ta'ala. Ma'akauni, bersama adanya dia, artinya pada saat bersamaan, qad hasula indahu, sungguh telah hasil di sisinya, naw'um min ma'rifatillahi ta'ala, satu bagian daripada ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa arsyadahu asy-syaikhus radhiyallahu anhu, maka Syekh Ibnu Athaillah di sini mengarahkan, ya, murid yang seperti ini atau orang yang seperti ini, ila annahu, kepada bahwasanya. Nah, beliau mau sadarkan ini, beliau mau paparkan di sini, begini loh, begini ini situasinya sebenarnya ini. Apa kata beliau? Nah, idza fataha lahu wijhatan minat ta'arruf, ya, apabila Allah sudah mulai membuka, ya, kepada dia satu sisi daripada ma'rifah, ya, ai naw'am minal ma'rifah, artinya ya satu bagian daripada ilmu ma'rifah. Kan arafa, nah contohnya misalnya di sini seperti arafa, dia mengetahui, orang itu mengetahui, artinya si salik ini, bitorikil dzauqi, dengan cara perasaan, annallaha ta'ala hadirum ma'ahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu hadir bersama dia. Jadi si salik tadi ini, dia sudah mulai merasa bahwa Allah itu hadir bersama dia, muttali'un ala halihi, mengetahui keadaannya. Sudah ada mulai perasaan yang seperti itu tertanam di dalam diri dia pada saat dia mujahadah, yang menurut dia belum ada tanda-tanda ma'rifah. Tapi faktanya sebenarnya sudah ada, terasa di diri dia seperti itu. Au arafa, ataukah dia mengetahui, ya, dzauqan secara dzauq juga, ya, bitorikil dzauq juga, secara
perasaan pengenyaman, ya, annahu bahwasanya la fa'ila illallah, tidak ada pelaku kecuali Allah. Jadi dia juga selain dia sadar bahwa Allah itu hadir bersamanya, mengetahui keadaannya, dia juga merasa bahwa tidak ada pelaku kecuali Allah. Bi an hasulalahu tajallil af'al, sekiranya hasil bagi dia, ya, tajallil af'al, ya, tajallinya, tampaknya, menjelmanya itu af'al alladhi huwa awwalut tajalliyat indahum, yang mana itu merupakan awal tajalli indahum di sisi mereka, ini ulama-ulama sufi. Artinya di sini bahwa segala af'al itu sudah mulai dia rasakan hakikatnya itu adalah pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang ada di sekitar, bahkan di dirinya sekalipun, dia sudah mulai ada dzauq seperti itu. Nah, itu yang dimaksud di sini sebagai wijhatut ta'arruf, ya, satu bagian daripada atau satu pintu menuju ma'rifatullah. Nah, fala yubali, maka janganlah dia perhatikan, ya, janganlah dia fokus hina idzin, pada saat situasinya seperti itu tadi di atas, biqillatil amal, akan sedikitnya amal. Jadi ketika sudah ada dzauq, sudah ada bagian daripada ma'rifah yang terasa di diri kita, walaupun amal itu sedikit, jangan terbebani dengan amal yang sedikit itu, jangan fokus ke sana, itu maksudnya. Li'annal qasda minal amal al-qurbu min hadratir rabb, ya, karena sesungguhnya, ya, pada dasarnya memang al-qasda minal amal, tujuan beramal itu adalah mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang tujuan dasarnya seperti itu. Tetapi kan bukan amal itu yang kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala itu bertajalli atau membuka pintu ma'rifah atau memberikan ma'rifah kepada kita, bukan karena amal, kan begitu. Memang pada dasarnya amal itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, wa fathu tilkal wijha, nah, adapun tersingkapnya, terbukanya sisi itu, ya, sisi ma'rifah itu, dalilun ala dzalika, itu sebagai dalil atau sebagai petunjuk ala dzalika, atas yang demikian itu. Artinya itu merupakan satu petunjuk kalau kita sudah mulai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala annahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mu'tanim bihi, dia mulai perhatian terhadapnya. Wa annahu, dan sesungguhnya dia sayasiru min ahli wuddihi, mulai akan menjadi ahli wuddihi, ya, orang-orang yang disayanginya, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika wijah itu sudah ada, sebenarnya kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan melalui amaliyah yang kita lakukan. Oleh karena itu, maka harusnya kita jangan fokus kepada amaliyah tersebut, walaupun itu sedikit. Begitu maksudnya, harusnya kita fokus kepada apa yang sudah menjadi tujuan kita. Itulah maksudnya. Nah, wa qad takunu qillatul amal bisababi maradin ya'ukuhu anhu. Nah, terkadang sedikitnya amal itu, kata beliau, itu disebabkan sakit, ya'ukuhu anhu, yang mencegah dia darinya. Artinya dia sakit, akhirnya amalannya sedikit karena sakit, yang tidak bisa apa-apa. Yang dulunya waktu sehat itu zikirnya luar biasa, misalnya amaliyah kebaikannya luar biasa, tapi ketika dia sakit, tiba-tiba terhalang dia daripada beraktivitas atau beramal, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kata beliau, terkadang amal yang sedikit itu disebabkan karena penyakit. Nah, fa idza hasula indahu nau'un minal ma'rifati, ketika hasula sudah terjadi di sisi dia, sudah hasil di sisi dia, ya, pada saat dia sakit itu, ya, pada saat sedang sedikit amalnya karena sakit, sudah ada hasil nau'un, satu bagian minal ma'rifati, daripada bagian ma'rifah, bi an arafa. Nah, bentuk bagian ma'rifah itu bagaimana? Pintu ma'rifah itu atau awal ma'rifah itu bagaimana? Bi an arafa, sekiranya dia mengetahui anna nuzulal maradi, bahwasanya turunnya penyakit itu bihi terhadapnya, artinya ditimpanya dia penyakit, khairum minas sihah, itu lebih baik daripada sehat, lima fihi minat tarakkihi, min tarakkihi, karena apa yang ada pada saat sakit itu berupa penanjakan, artinya dia sudah mulai menanjak pada saat dia sakit. Nah, ketika dia sakit, amalnya sedikit, ya, amalnya sedikit, tetapi sakit itu kemudian membuat dia tersadar bahwasanya sakit itu yang menyebabkan amal itu menjadi sedikit itu lebih baik daripada amal yang banyak tersebut. Mengapa? Karena pada saat dia sakit itu dia sudah mulai menanjak,
imannya itu sudah mulai berkembang, ya, menanjak, semakin menanjak. Nah, bentuk perkembangannya seperti apa? Wa anallaha yaf'alu bima yurid, yaitu bahwasanya Allah itu melakukan apa yang dia inginkan, termasuk membuat dia sakit. Di situ dia sudah mulai fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bahwa sakit itu ternyata mengantarkan dia kepada keyakinan bahwa Allah pelaku segala sesuatu. Nah, ini kan bentuk penanjakan, ya, tarakki. Nah, fala yubali. Nah, ketika sudah seperti itu situasinya, fala yubali, maka dia tak perlu perhatikan hina idzin, pada saat itu, biqillatil amal, akan sedikitnya amalnya. Ya, kenapa? Karena pada saat dia sakit dan sedikit amalnya di situ, pada saat itu sebenarnya dia menyadari akan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, bahwa dialah yang melakukan segala sesuatu, yang termasuklah dalam membuat dia sakit. Nah, pada saat itu otomatis keyakinannya itu semakin menanjak. Nah, oleh karena itu tak perlu sesalkan, bahasa mafhumnya seperti tak perlu sesalkan sakit tersebut yang kemudian membuat amalnya sedikit. Dalam hal ini ya tak perlu perhatikan amal yang sedikit tersebut karena sakit itu, tak perlu. Fa innahu, nah, karena sesungguhnya, nah ini dia, ini letak inti pembahasannya ini, ya. Fa innahu ma fatahahu, nah sesungguhnya Allah itu tidak membukakan kepada dia tilkal wijah, ya, wijah tersebut, arah tersebut, atau bahasa kita di sini awal mula ma'rifah itu, atau pintu kema'rifahan itu, Allah tidak buka illa, melainkan wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika, dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Ini kan bentuk sesuatu yang bagus. Ai wajihuka, artinya dia akan bermuwajahah denganmu, bifadlihi, dengan kelebihannya, wa yaqrabu minka, dan dia akan dekat dengan engkau, wa yatajalla alaika bisifatihi wa asma'ihi, dan dia akan menampakkan, menjelma, ya, yatajalla, menjelma alaika ke atasmu, bisifatihi, dengan sifatnya, wa asma'ihi, dan asma'nya, wala syakka anna dzalika 'adhamu min kasratil a'mali zahirah, dan tidak diragukan lagi bahwa itu lebih besar daripada banyaknya amalan-amalan zahiriyah, zikir, puasa, salat, dan lain sebagainya. Itu lebih bagus karena dia yang mendatangkan secara langsung, secara sendiri kepada kita. Alam taro, nah tidakkah engkau lihat, ya, artinya tidakkah engkau pikirkan ini dengan baik-baik, ya, anna ta'arrufah, bahwasanya ma'rifah itu, ya, yang kita sudah tahu, ya, walaupun itu hanya nau'nya saja, yang penting ada bagian ma'rifah yang kita ketahui. Nah, ini yang dimaksud itu, huwa muridu alaika, dialah Allah yang memberikan kepadamu, ya, kepada kita, ai muhassilhu laka, yang memberikannya kepadamu, bitoriqit tafaddul, secara at-tafaddul, secara kemuliaan dia, artinya bukan karena amal kita, artinya dia yang sukarela memberikan ma'rifah itu kepada kita. Wala amalu, dan amal itu anta muhdiha ilaihi, dan amalan itu kita yang persembahkan kepada Allah. Nah, wa aina ma tuhdihi ilaihi, ya, mimma huwa muridu alaika. Nah, di mana posisinya apa yang engkau persembahkan kepada Allah dari apa yang Allah berikan kepada? Kira-kira mana lebih mulia, mana lebih hebat antara pemberian Allah kepada kita ataukah apa yang kita berikan kepada Allah? Kita mau fokus kemana di antara yang dua itu? Tentunya kita lebih fokus kepada pemberian Allah yang lebih hebat, pemberian Allah yang lebih mulia. Amal ini tidak ada gunanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya jangan perhatikan amal ini. Itu tadi pembahasan awalnya. Jangan perhatikan sedikitnya amal ini kalau ma'rifah itu sudah ada bagiannya di dalam diri kita. Fa inna hadiyatal abdi, karena sesungguhnya itu pemberian seorang al-abid, ya, seorang hamba itu, wa in kanat jalilatan, sekalipun dia besar, ya, memang secara syariat memang dia besar, hiya sagiratun, tetapi dia tetap dinilai sedikit, bin nisbati ila hadiyatis sayyid, jika dinisbatkan dengan hadiahnya Allah Subhanahu wa taala. Pemberian kita kepada Allah tidak ada nilainya berbanding pemberian Allah kepada kita. Wa in kanat qalilatan, sekalipun pemberian Allah itu sedikit, walaupun itu sekedar wijah ma'rifah saja, nau'un minal ma'rifah saja, itu besar sekali, mulia sekali, dan kita harus fokus di situ. Jangan fokus ke amal. Ala anna hadiyatal abdi huna, nah, atas bahwasanya pemberian hamba yang dimaksud di sini, naf'uha aidun alaihi, manfaatnya juga akan kembali kepadanya. Jadi apa yang kita persembahkan itu akan kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah, bukan ada manfaatnya. Jadi untuk apa juga kita
bahasa kita ngotot-ngotot ini memperhatikan amaliah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak manfaatnya tidak akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kepada diri kita. Itu kata beliau. La ala sayyid, tidak kepada Allah. Wa hasilu ma dzukira. Nah, adapun kesimpulan apa yang disebutkan tadi di atas ya, beliau mau simpulkan anna qalilal amal ma'al ma'rifah, bahwasanya sedikitnya amal itu ma'al ma'rifah, bersama adanya ma'rifah, khairun, itu masih lebih baik min kasiril amali biduniha, daripada banyaknya amalan tanpa adanya ma'rifah. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Hadza wabillahi taufik. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم